wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati semua rekan-rekan NU, insyaallah jadi santrinya Pak Hasyim Asnawi yang Allah mudahkan, mudah-mudahan semua kita anak cucu kita kelak matinya husnul khatimah. Amin. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita yang pertama taruh dulu sama saya Muhammad Toha. Kalau istri sih nambahin, kalau ganteng itu sendiri. Iya, mungkin iya. Nggak tahu matanya sedang waras apa enggak itu. Saya di sini dari tahun 2001 awal. Istri kebetulan murid yang naksir gurunya, sama gurunya yang naksir muridnya sama. Saya jadi MWCNI itu sebenarnya mah dalam kondisi sedang sakit parah, lumpuh 2 bulan. Sedang lumpuh parah-parahnya, sering didatangi oleh Pak Kepala KUA, di Subur, kemudian Pak Yusuf, dan lain sebagainya. Berkali-kali nengok saya sakit, diminta kesediaannya untuk jadi ketua Tanfidiyah. Padahal belum lama, baru jadi Rois Surya di Pondok Pucung. Terus saya sakit berkali-kali diminta. Jadi mohon maaf kalau saya sama kepengurusan MWC sama sekali blank darinya, tidak kenal sama sekali, tidak tahu kecuali Pak Yusuf. Saya kenal sama Pak Anas, padahal kakak kelas saya di Ciwaringin Cirebon, itu gara-gara di MWC. Jadi memang ke beliau-beliau semuanya saya belum kenal. Jadi kalau di organisasi juga sekedar nama saja. Ini Ustaz Awaludin atasan saya, Tangsel. Ya, karena beliau dulu ketua penyuluh agama Pak non-preknya Setangsel. Pak Yusuf juga. Cuman bedanya sekarang saya masih dari tahun 2000 berapa saya masih di penyuluh agama Al-Fatihah. Kemudian juga di Pondok Pucung masih jadi wakil LUI katanya, kelurahan masih jadi anggota LPF, atau kebanyakan tuh juga di DMI kecamatan. Saya anak buahnya, kakaknya ini jadi Pak Ahmad Dali. Terus lagi siapa lagi ya di Pagar Nusa, nggak tahu saya mah kulit salak juga memantau atau jadi pembina Dewan Host Pagar Nusa Setangsel. Ya kalau mau dibilang sebenarnya itu bukan harapan saya, bukan kepengen saya. Hampir semuanya lewat jalan dipaksa, hampir. Karena di MUI saya nolak, tetap aja disuruh. Dulu kan ini penyuluh juga sama. Saya nunjukin dulu tuh tokoh-tokoh sini, tapi Pak Yusuf masukin saya, ada maksa ya udah. Hampir di semuanya, baik di DMI, baik di penyuluh, berkali-kali pengen mundur, nggak boleh masalah. Termasuk di MWC. Di MWC juga begitu. Dalam keadaan sakit parah, orang lain mah sebagian ada yang kadang saingan ya, pilihan ya. Iya, saya malah nggak tahu yang milih siapa. Sayanya sakit parah, atau dijadikan ketua MWC. Jadi mohon maaf kalau saya belum paham betul, belum kenal betul dengan pengurus-pengurus MWC. Ini dalam kondisinya memang ketika saya dijadikan MWC itu dalam keadaan sakit parah. Makanya supaya saling mengenal siapa yang ada ini. Yang kedua, sekedar buat motivasi obrolan, karena kan judulnya mau ngopi bareng. Siapa tahu ngopi bareng itu nanti ada obrolan yang bermutu buat kita semuanya. Saya sedikit termotivasi lah dengan kita sering doa itu apa ya, Allah yang salamatan fiddin apa tuh, Allah menasaluka salamatan fiddin. Terus
Wafiatan fil jasadi waziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan maut. Nah, saya hanya memahami begini, ini orang NU, orang Aswaja, doa ini mayoritas hafal, tapi sekedar doa, jauh dari realisasinya. Saya pengennya NU Pondok Aren itu satu saja merealisasikan doa itu. Contohnya apa? Tadi Allah nasaluka salamatan fiddi, pengen selamat urusan agama. Kalau pengen selamat urusan agama kan ada syarat rukunnya. Satu harus ada sarananya, ada majelis taklimnya, ada pesantrenannya, ada pendidikannya. Bagaimana agamanya akan selamat kalau tidak ada sarana-sarana semacam itu? Dan harus ada gurunya. Jadi jangan cuma doa nas'aluka salamatan fiddin, tapi tidak ada usaha, tidak ada realisasi. Nah pengennya kita tuh NU Pondok Aren mikirin yang berhubungan dengan gimana supaya agamanya kita selamat. Maka berpikirnya tidak cuma sekedar ngumpul-ngumpul, tapi pikirin gimana kalau kita itu ada sarana-sarana berkumpul-kumpul yang menunjukkan atau yang mengarahkan biar agamanya selamat. Asal dari itu NU Pondok Aren pengen paling tidak untuk menggambarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Fidinya agamanya agama Islam, Islamnya Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Maka mohon pada para ranting-ranting apapun pengen supaya mengadakan kegiatan sebulan sekali lah. Terserah kegiatannya apa, mau ngumpul-ngumpul begini boleh, pengajian boleh, tinggal nanti dari MBC, bahkan nanti MBC ngajak dari PC supaya silaturahim, dari atas supaya kenal ke bawahnya. Dalam rangka apa? Dalam artian agama kita. Bahkan siapa tahu, saling tahu kekurangan kita, kelemahan kita sementara cuma seringnya doa-doa, tapi belum sampai berpikir tingkat bagaimana supaya ada tempat, supaya ada pendidikan, supaya ada madrasah-madrasah NU. Nah siapa tuh nanti buat obrolannya tuh mengarah ke sana. Dan yang paling tahu ini karena dari ranting sampai PB beliau ada. Makanya dalam obrolan saya minta nanti banyak masukannya, di samping banyak ngopinya, tapi nggak ngopi ya. Ngopinya ngolah pikir Pak. Ngopinya ngolah pikir, bukan langsung jenius ini ya. Salamatan fiddin, terus lagi apa? Walafiatan fi jasadi ya. Kita jangan cuma doa pengen supaya jasadnya itu sehat walafiat, tapi kita berpikir gimana kalau supaya sehat itu harus ada apa? Punya klinik. Kalau kata Tangsel, makanya Tangsel itu punya cita-cita NU itu punya klinik setiap kecamatan. Ya walaupun ini baru cita-cita kayaknya jauh amat, ya paling tidak kalau kita mulai melangkah dari sekarang nih, anggap aja nanti yang berhubungan dengan seksi apanya itu bangun-bangunnya, berpikir gimana kalau punya salah satu yang berhubungan dengan kesehatan. Kalaupun tidak punya klinik, gimana caranya supaya orang-orang itu difasilitasi atau dikasih kabar macam-macam yang membuat kira-kira gampang untuk mendapatkan sesuatu yang tidak terlalu mahal. Pikirinlah teman-teman kita tentang kesehatannya. Syukur sampai punya cita-cita Tangsel atau bukan Tangsel, Pondok Aren punya satu klinik. Biasanya emang ngayal, emang kan buat ngobrolnya diawali dengan begini dulu guys. Iya, tidak cuma sekedar buat olahraga, tetapi kalau kita benar-benar pengen afiatan fil jasad, harus ada actionnya yang berhubungan dengan supaya sehat bagaimana. Siapa tahu ada dokter-dokter NU di Pondok Aren, siapa tahu ada klinik-klinik yang sebenarnya orang Nahdiyin pengen dilabeli dengan Nahdiyin, sehingga kalau ada apa coba nanti itu buat pembuka pemikirannya supaya nanti kedepannya ngobrolin begitu lah. Terus apa lagi tuh? Wafiatan fil jasadi, terus waziyadatan. Nah ini makanya harus banyak ngaji. Doa mulu tapi nggak ngaji, itu doanya kayak bohong. Pengennya mau waziyadatan fil ilmi tapi nggak mau ngaji. Makanya dari itu tadi
pengennya kita kalau bisa mah setiap ranting ngadain kegiatan-kegiatan ngaji, dan insya Allah nanti MBC juga akan keliling peranting. Kalau 11 kelurahan itu udah 11 bulan ngajinya, paling tidak dasari dulu lah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab kalau ngaji-ngaji yang umum sudah kita juga sudah pada ngaji semua, tetapi banyak lagi orang-orang Nahdliyin yang belum paham apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan NU itu hubungannya sama Ahlussunnah wal Jamaah itu apa. Paling tidak begitu tuh, supaya kita tidak sekedar orang NU secara kultural, tetapi tidak paham kaitannya Ahlussunnah wal Jamaah dengan NU. Singkatnya bahwa NU itu adalah salah satu organisasi yang mewadahi, yang mempertahankan, melestarikan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan lebih luasnya nanti kan dalam pembahasan kalau ada pengajian, syukur nanti ada kajian hujah Ahlussunnah wal Jamaah, risalah apalagi itu risalah Ahlussunnah wal Jamaah, atau karya-karyanya Hadratus Syekh Yasin Asy'ari. Jadi mudah-mudahan nanti pertemuan kita itu berlanjutnya itu berpikirlah bagaimana supaya ilmu kita tambah, waziyadatan fil ilmi. Doa kita panjatkan, tapi harus ada prakteknya. Ini bahan obrolannya yang mudah-mudahan dibahas. Yang punya pendidikan atau punya ide-ide didasari oleh itu, bahas silakan, yang berhubungan dengan supaya ilmunya tambah. Apakah kegiatan ngaji, diskusi, bahasa masail, habis wajah datang beli apa lagi? Wabarakatuh rezeki. Nah, wabarakatuh rezeki. Nah, supaya berkah rezekinya, di sini ada ketua Rajisnu, masih Rajisnu nih. Masih Rajisnu karena belum dicabut, belum dibekukan, anggap aja masih. Iya, wajadatan rezeki itu ya harus bersyukur. Bersyukur tuh ya sedekah, ya infak. Bahaslah yang berhubungan dengan sedekah. Kalau orang lain, mohon maaf, beberapa teman-teman organisasi yang lain padahal kecil tapi cepat jadi besar. Sedekahnya terorganisir. Organisasinya kalau sedekahnya itu terorganisir. Nah, kita itu ada lajisnya. Yang mana kalau kita itu paling bisanya berbuat dengan rezeki saja, ya udahlah bagulah lajisnya. Buat apa? Ya buat perjuangan Nahdlatul Ulama. Di samping juga banyak kaum du'afa yang perlu dihidupi. Mohon maaf, banyak orang-orang kita yang gara-gara terlibat dengan rentenir, bank keliling, akhirnya yang bantu organisasi lain, yang bantu, yang mempermudah ormas-ormas lain. Akhirnya apa? Dengan mudahnya digiring ke sana. Yang padahal mungkin dengan hati nuraninya tuh cocok. Nah, untuk kehadiran NU di Pondok Aren, coba kita arahkan sedekah kita, infak kita, zakat kita, ada wadahnya, Rajisnu. Dan mohon maaf, sekedar cerita saja. Saya suka didatangin juga sama banyak, ya 30 orang lebih lah. Yang kadang pengen hamil, nggak hamil. Ternyata kalau saya pahami di beberapa kitab itu, kalau pengen gampang diijabah semua hajat, tidak cuma berdoa, tapi barengnya dengan royal sodakoh karena Allah, semua hajat. Banyak sekali ustadz-ustadz yang datang, bahkan teman-teman saya ustadz, padahal ustadz ya, tapi bahkan ada yang istrinya juga hafidh. Tapi kok kenapa doa yang sama, dia kok nggak hamil? Kan ternyata saya nggak nyebutin nama kan. Bedanya apa? Ngepel. Yang ngepel ini karena dianggapnya kayak kurang amanah, susah, sulit. Tetapi siapapun yang royal sedekah karena Allah, terserah sama tetangganya, sama yatim, sama orang tua, sama Nadine sekarang mau tambahin lagi, itu kayaknya digampangin semua. Jadi sedekah itu diantaranya adalah untuk apa? Supaya berkah. Cuman gini nih, mohon maaf ini ya karena dia ngomongnya suruh ngasih sedikit, ya inilah nggak apa pandangan dikit. Saya baca dalam hadis qudsi kita Majmu'atul Rasail Al-Imam Ghazali itu, kalau bahasa kitanya, kalau pengen
digampangkan rezekinya itu sodako. Jadi kebanyakan orang kita nih kalau mau sodako itu nungguin kalau proyeknya lolos, kalau tendernya lolos. Iya, akhirnya malah nggak dapet. Nungguin saya nanti mau sodako kalau proyek saya jadi, kalau saya lolos. Itu kalau pengen dimudahin, bukan itu konsepnya. Suruh apa? Suruh sodako, kemudian aku mudahkan rezekinya. Jadi kalau pengen mudah rezekinya, sodako. Kalau setelah dikasih mudah, proyeknya dapat, rezekinya dapat, sodako lagi. Itu saya tambahkan rezekinya. Itu malah haji dan aku. Jadi kalau pengen ditambahin kesuksesannya, sodako. Kalau pengen dimudahin juga rezekinya, karirnya, hajatnya, sodako. Tapi sebelum sukses. Kalau pengen dimudahin, sebelum sukses. Kalau pengen ditambahin sukses, setelah sukses, sodako. Jadi kuncinya, apapun kita pengen punya hajat apapun, ternyata kuncinya tidak cuma sekedar berdoa, barengi dengan sodako. Sodako itu pancing. Jangan nungguin berhasil, jangan nungguin sukses. Sodako di awal adalah untuk mempermudah rezeki. Sodako setelah berhasil untuk memperbanyak atau untuk nambahin rezeki. Kuncinya itu tuh. Maka dari itu kita orang itu jangan sekedar pengen berkah doanya saja, konsepnya saja, tapi prakteknya tidak. Dan prakteknya kalau bisa sekarang itu sudah punya lajisnu, dan nanti juga ada kartanu yang nanti berapa persen itu sama buat perjuangan NU. Terus habis wabarakatan rezeki apa? Taubatan qoblal. Dan diterima taubatnya sebelum. Nah kalau pengen terima taubatnya sebelum mati, bahasa lainnya husnul khotimah, jangan jauh-jauh dari ulama. Nah ini saya ngumpulin begini bukan cuma pengen datangin. Saya ngumpulin begini tuh pengen saling ngecas. Ini saya yakin banyak orang-orang alim. Kita saling datang, walaupun nggak ngomong apa-apa dengan datang, itu seolah-olah batinnya saling ngecas. Yang tadinya udah hampir lobet, heboh lagi, semangat lagi, dan bisa jadi ini menjadikan penyebab matinya husnul khotimah. Amin. Iya. Mau dibahasakan ngaji, khawatir keberatan, udah mendingan ngobrol, ngopi bareng. Biar apa? Tadi husnul khotimah. Apalagi ini khidmat terhadap Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Bukan dalam rangka apa-apa. Ya insya Allah kalau cuma segini untuk NU saya adain. Iya, kalau nggak bisa berjuang seperti orang lain, ya sama bisanya ngasih kopi, bisanya cuma begini. Iya. Tapi untuk apa? Saya tanya jawabin sebagai santrinya Hadratus Syekh, yang Hadratus itu pernah bilang siapa orang yang mau ngurus NU, maka saya akuin sebagai santriku, dan siapa yang jadi santriku saya doakan, aku doakan husnul khotimah seanak cucunya. Itu dalam rangka itu tuh. Jadi kita tidak cuma doanya apa? Pengen taubatnya sebelum mati, bahasa lainnya adalah husnul khotimah nantinya, tetapi itu kita praktek. Sering ngadain silaturahim, pertemuan, pengajian, maka sekali lagi yuk berusaha, sama-sama berusaha belajar daripada ulama dan fuqaha. Di antaranya kalau bisa nanti ngadain pengajian sebulan sekali. Jangan sampai kalau kita ibadah masing-masing kelihatannya rajin ibadah, begitu mati masuk khotimah naudzubillah. Tapi dengan ada pengajian mudah-mudahan dianggap kita tidak lari dari ulama dan fuqaha. Terus apa lagi? Udah ya? Wamagfiratan ba'dal maut. Nah ini juga kan kita itu mohon maaf nih karena wamagfiratan ba'dal maut ya. Kalau bisa orang yang mendapatkan maghfirah, saya memahami dia sendiri punya jiwa pemaaf, pengampun. Maka mohon maaf, NU Pondok Aren kalau bisa jangan terlalu kaku. Jangan dilihat dari kesalahan dan perbedaannya saja. Kita lihat organisasi yang lain itu, lihat juga dari sisi persamaannya. Iya,
Jangan kemudian kita merasa paling benar, yang lainnya kayaknya udah salah, udah ada neraka, udah macam-macam lah. Dan kita mah pengennya NU yang rahmatan lil alamin, NU yang supaya kita dapat ampunan Allah, kitanya menjadi orang yang pemaaf. Maka dari itu NU Pondok Aren kalau bisa mah jangan sering-sering mencaci, memaki ormas yang lain. Lebih baik kita tawarkan kebaikan Nabi. Kita dakwahkan nih Nabi itu begini, dengan tidak apa menjelek-jelekan ormas yang lain. Nah, kita cari persamaannya, bukan cari perbedaannya. Iya, tapi kita juga ya seperti tawon. Kalau kita diinjak mah ya namanya juga diinjak ya. Tapi kita tidak usah ngawalin untuk menghujat, untuk mencaci, untuk maki. Karena terang saja nih, saya di sini Pondok Aren ini di sini paling tidak kamu lawak. Saya sering menyampaikan ke jamaah-jamaah saya lebih senang dengan banyaknya teman daripada tambah musuh. Bahkan doanya kalau bisa tidak cuma untuk orang yang ngaji, setiap orang yang lewat ke kampung rawa, ya Allah kasih hidayah, kasih keberkahan dan rahmat. Siapa tahu orang yang niatnya mau maling aja berubah, jadi malah sholat sunnah. Iya, daripada orang mau sholat sunnah lihat sandal cakep nggak jadi. Gara-gara apa? Jangan-jangan penduduk kampungnya senangnya menghujat, mencaci, memaki, sehingga yang ada begitu masuk aja aura negatifnya yang banyak. Nah, NU kita mah pengennya begitu dah. Silakan mantan ormas apapun kalau mau masuk NU asalkan bener-bener. Ayo kita terima, karena kita pengen banyak teman, ngurangin musuh. Maka kita cari persamaannya, bukan perbedaannya, agar kita juga gampang diampunin sama Allah. Karena kita juga gampang memaafkan kesalahan orang lain. Ini pengennya NU Pondok Aren begitu. Terus habis itu apa tuh? Kerotan pada maut, Allahumma hawin alena. Itu kalau pengen gampang sakaratul maut, ya tadi gampang silaturahim, gampang memaafkan. Jangan jauh dari ulama, apalagi tadi tuh kan, kalau kita khidmah sama Hadratus Syekh husnul khotimah. Iya, cinta sama Nabi di antaranya gitu ya. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Antum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Singkatnya, dulu Nabi ketika mau meninggal dunia nih, ditemu oleh malaikat Israel. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, bagaimana rasanya sakit? Ini singkatnya saja ya. Rasanya sakit, dicabut nyawanya. Ternyata rasanya sakit dicabut nyawanya itu bagaikan seperti kambing yang masih hidup dikulitin. Kita kayaknya kuku yang masih gini aja dicabut itu pakai gegep, kayaknya sakit banget ya. Masih hidup ini dikulitin. Terus bagaimana untuk umatku? Ya begitu sama. Akhirnya apa? Ya Israel, sampaikan salamku kepada Tuhanku, maksudnya kepada Allah. Biarkan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa aku sudah menunggu. Itu sampai segitunya Rasulullah kasih sayangnya sampai umat. Dan mohon maaf, kita itu harus mengharap syafaatnya beliau. Dan kalau pengen mengharap syafaatnya beliau, banyakin sholawat. Dan Rasulullah mohon maaf kalau kontroversi, juga pernah pesan suruh cintai Ahlul Baitnya. Untuk mencintai Ahlul Bait, karena mohon maaf, fenomenanya ternyata kenyataannya banyak yang ngomongnya sembarangan, ada yang ngomongnya bagus, ada yang ngomongnya sembarangan. Nah, kita tidak ada alasan untuk mencaci ulama dan mencaci Ahlul Bait. Kalau cocok ikutin, cocok dengan Nabi ikutin. Tidak cocok jangan ikutin, tapi tidak alasan untuk mencaci maki. Jadi tidak ada alasan untuk mencaci maki. Kalau cocok ikutin, tidak cocok jangan ikutin. Maka mohon maaf kalau bisa mah Nahdien Pondok Aren. Ini kalau ada mohon maaf ya, ada Habib yang ngomongnya sembarangan. Mungkin kita kan nggak cocok, karena kan dipelajari oleh kita kok kayaknya nggak kayak Nabi. Tapi di sisi lain kita mengharapkan syafaatnya Nabi dan disuruh mencintai Ahlul Baitnya. Gambarannya begini, Mas.
Kalau saya punya guru, anaknya nakal, bikin bandel, terus bagusnya kita gimana? Apa anaknya guru kita gampari? Apa kita hujat, kita caci, kita maki? Kita sayangi dia. Kalau dia pun ngomongnya kasar, sayang banget ya, kan dia anaknya guru saya. Terus jangan bantuin hujat, caci dan maki, tapi bantuin doain dia biar sadar. Bantuin dia biar sadar, biar jadi jalan yang benar. Karena bagaimanapun dia anaknya guru kita. Apalagi cucu Nabi. Salah, tidak cocok, emang gak cocok. Tetapi paling tidak doain biar benar. Dan gitu aja, kita mah jangan ikut sumbang, sumpah serapah, caci maki. Kalau mereka begitu, itu urusannya dia. Urusan kita mah, kalau ikutin Nabi, ikutin. Tidak sesuai dengan Nabi, jangan diikutin. Tapi tidak perlu sumpah serapah, caci maki. Yang terakhir, sekedar buat motivasi aja ini, motivasi obrolan nantinya kan. Saya dapat cerita dari Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah yarhamhu, tentang ceritanya Ki Khalil Bangkalan Madura. Suatu saat ada seorang anak muda habis mabuk, dia tidur di depan pintu musola. Wah, muntahnya kemana-mana. Ki Khalil mau sholat subuh, ternyata pintunya tertutup, terhalang sama anak muda yang lain. Bagaimanapun Ki Khalil adalah manusia dan ditunjukin buat pelajaran, termasuk buat murid-muridnya dan buat beliau sendiri. Padahal sebelumnya Ki Khalil hampir tiap malam mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Cara manusiawannya keluar, kesel, diusirlah itu anak muda dengan tidak hormat, emosi. Begitu diusir, malamnya tidak mimpi lagi bertemu dengan Rasulullah. Bermalam-malam tidak mimpi, akhirnya nangis, istikharah, akhirnya mimpi lagi ketemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Tahukah Ki Khalil, kenapa engkau tidak mimpi lagi bertemu dengan Nabi? Karena kamu telah mengusir cucunya Rasulullah. Padahal anak mudanya mampu, tapi bagaimanapun itu cucunya Rasulullah. Maka bagaimana cara menyikapinya? Walaupun itu padahal tidak tahu ya. Gimana kalau tahu? Sama kalau kita mau nasihatin anaknya guru kita, tidak sama dengan nasihatin orang biasa lah. Ada etikanya. Nah kalau bisa makanya demi pengen apa? Pengen supaya nanti di akhiratnya itu digampangi, matinya husnul khotimah dan dapat sama Rasulullah. Pegang prinsipnya, bagaimanapun keturunan Nabi itu hormati. Kalau tidak bisa dihormati, tidak bisa diikuti karena perilakunya tidak sesuai dengan Nabi, jangan diikuti. Jangan diikuti, tapi cukup kita menghormati. Dengan cara apa? Doakan biar jadi orang benar. Kalau saya mah jangankan cucu Nabi, orang mabok, orang kafir pun kalau bisa ya Allah kasih hidayah masuk Islam, itu lebih menenangkan hati nantinya. Orang kafir pun anggap aja, mohon maaf, akhok sama pengennya masuk Islam. Kali kalau dia masuk Islam tambah bagus gitu. Biarin tuh orang-orang yang punya apa tuh 7 naga. Siapa tahu kalau masuk Islam aja jadi cakep. Urusan diijabah nggak diijabah itu mah urusan Allah. Urusan kita mah doain semuanya. Doain semuanya biar dapat hidayah. Amin. Biar dapat taufik. Itu lebih menenteramkan, lebih adem ke hatinya. Maka sekali lagi saya sering ngomong ke jamaah wilayah sini, siapapun orang yang lewat kampung rawa mudah-mudahan dapat hidayah, dapat berkah, dapat taufik. Yang maling jadi sadar, yang mabuk jadi sadar, apalagi yang sudah sadar jadi istiqomah. Amin. Iya, Jablay juga mudah-mudahan jadi sadar. Siapa tahu jadi istri Ustaz Awaludin jadi ustazah. Iya, yang lain karena ngomongin Jablay terakhir cerita lagi, karena buat motivasi selanjutnya ngobrol, kan ngobrolnya sampai subuh juga boleh. Saya cerita lagi nih, maksudnya biar kita tidak arogan. Saya dapat cerita lagi dari Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di zaman Bani Israel itu ada seorang perempuan nakalnya luar biasa. Sehari
itu bisa ngelarinin 70 laki-laki. Wih. Jangan dibayangin kan. 70 laki-laki perkasa. Kalau kayak saya mah jangan. Udah loyo, itu 70 laki-laki perkasa tiap hari. Tegarotan kayaknya nggak ada. Tegarotan nggak ada yang buat begitu. Paling banyak 5 kali ya. Ini masa hari 70 laki-laki perkasa dan itu berbulan-bulan. Luar biasanya Madonna kalah. Tapi suatu ketika kali Madonna kalah. Suatu ketika dia taubatan nasuha. Sudah taubatan nasuha ataibu habibullah. Ataibu kamaladan bala. Doanya mustajab. Dia minta pengen dapat laki-laki yang soleh. Dijabah mau nikah dengan laki-laki yang soleh, dan dari pernikahan dengan laki-laki yang soleh melahirkan 9 nabi-nabinya Allah. Masya Allah. Bukan 9 buat, bukan 9 ulama, 9 tapi 9 naga bukan, tapi 9, tapi sampai berapa? 9 nabi-nabinya Allah. Dari 124.000 nabi, ada 9 nabi yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang dulunya berjanda. Nakal, kalah asbak. Kalau asbak paling rokok berapa macam rokok ya? Ini mah berbagai macam laki-laki. Sehari aja 70. Ternyata melahirkan 9 nabi-nabinya Allah. Makanya kita jangan gampang dikit-dikit neraka lu. Itu haknya Allah. NU Pondok Aren, mudah-mudahan NU yang menyebarkan kasih sayang, yang menyebarkan doa dan nasihat, yang optimis, jangan pesimis ya. Jangan dikit-dikit menghujat kayaknya pemerintah kayak mau kiamat, kayak apa. Udah mendingan pemerintah aja yang kayak apapun salah jeleknya doain biar bener. Kalau kita tambahin hujat, emang jadi tambah bagus? Enggak, ujung-ujungnya ke kita nanti.